Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa karimina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Sebelum dimulai mungkin Pak Agus mana? Tadi. Nu nganturkeun teh saha? Ibu Sri. Kalau resan aya nu ngantunkeun sebenarnya almarhumah Ibu Sri Adiningsih. Mugia ditampi man Islamna ku Allah. Ditampi segala rupiah masaena. Dihapunten segala rupi kalepatanana. Dijantenkeun alih ridho ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Nu dikantunkeunana mugia dipaparin kasobaran ku Allah Subhanahu wa taala. Wal hadiniyah nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Yang saya hormati dan Allah muliakan Ketua DKM, para pengurus Masjid Al-Huda, sepuh yang disepuhkan, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keberkahan dan istiqomah ibadah. Mudah-mudahan semua aktivitas kita dijadikan amal yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa ibu-ibu, perbanyak bapak-bapak di usia kita ini, perbanyak amalan yang bisa menjadikan diri kita supaya berkah selamat dunia akhirat, tidak capek tapi khasiatnya sangat luar biasa. Kemudian di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syura ayat 25 sampai 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus solihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum azabun syadid. Ayat ini menjelaskan tentang penerimaan Allah terhadap taubatnya hamba-hambanya. Perbanyak ibu bapak, saya sarankan, saya yakin percaya ibu bapak sholat sunnah qiyamul lail ibu bapak atau sholat sehari-hari ibu bapak sebelum melaksanakan sholat fardu, kalau bisa ibu bapak paksakan sholat taubat. Sholat taubat 2 rakaat. Niat saya sholat taubat 2 rakaat. Sunnatan lillahi ta'ala. Terus itu setiap hari kalau bisa. Setiap hari kalau bisa. Dengan kita melaksanakan sholat tersebut, berharap kepada Allah mudah-mudahan semua kesalahan kita, kekhilafan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikrullah.
Perbanyak ingat kepada Allah untuk melapangkan hati kita, supaya hati ini tenang, sejuk, nyaman, tentram, tidak gundah gulana, tidak banyak masalah, tidak capek mikirin hal-hal yang memang duniawi semata. Harus diperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin sayang, semakin cinta kepada kita. Dan di dalam surat Asy-Syura ayat 25-26 tadi dijelaskan, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan menerima taubat hamba-Nya. Tidak ada yang bisa menerima taubat hamba-hambanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun dosa kesalahan kita yang telah kita perbuat masa lalu dan sekarang, bahkan yang akan datang, kalau kita sungguh-sungguh bertaubat, anibu ilallah qabla an tamutu, kembalilah kepada Allah sebelum kita semua mati, sebelum kita semua datang ajal, sebelum kita semua wafat, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak dosa apapun, bahkan di dalam hadis banyak yang menjelaskan dosa sebanyak buih yang ada di lautan, pasir yang ada di gurun, yang ada di gunung, semua dosa-dosa yang kita pikul, yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memaafkan, mengampuni dosa-dosa kita seandainya kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita merasa lemah ketika ada saudara kita, tetangga kita mengatakan kepada kita, lu percuma taubat lu sholat, lu maksiat, lu ngaji tapi maksiat. Pas pulang ke rumah dipikirin itu omongan, iya ya, ngapain gua sholat, ngapain gue ngaji, kan gue maksiat. Nah ini setan masuk ini, setan masuk. Ya, ketika orang sudah larut dengan pembicaraan seperti itu, kepikir terus, percuma saya sholat, percuma saya ngaji, dan saya maksiat. Ibu bapak, kita ini manusia bukan malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur. Malaikat punya akal, tapi malaikat tidak punya nafsu. Setan diciptakan dari api. Setan tidak punya akal, dia punya nafsu semata. Kita diciptakan dari tanah. Yang mengendalikan kita ada nafsu, ada akal. Artinya dua sifat ini selalu ada di dalam diri kita. Wajar kalau kita amal kita tidak selalu baik terus, tidak selalu mulus terus. Daker sumanget maka masjid teh memeh azan ge geus calik di masjid teh leres teh. Tapi lamun iman keur ngedrop, imanna keur turun, boro-boro memeh azan ada di masjid, azan berkumandang sebagus apapun, ya itu moal daek. Imannya lagi ngedrop, imannya lagi turun. Itulah manusia. Itulah manusia. Zuhur, asya, maghrib, isya, subuh saya akan terus istiqomah. Oke, pas seminggu ada masalah baru kena dah. Malas gua sholat, malas awal waktu. Tuh, itu manusiawi. Makanya kalau manusia hari ini berbuat taat, besok berbuat maksiat, itulah manusia. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia ini tempat salah dan lupa. Makanya untuk membersihkannya itu dengan taubat. Kenapa Allah menyuruh kita taubat? Karena kita manusia bukan malaikat. Malaikat tidak disuruh taubat. Tapi manusia, jin yang memang diwajibkan untuk beribadah kepada Allah, diperintahkan untuk taubat. Bahkan banyak ayat Allah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keharusan bertaubat. Kenapa? Karena manusia itu banyak dosa. Justru yang lebih baik, sebaik-baik manusia, dia yang merasa kotor, dia yang merasa banyak dosa. Kalau kita punya harapan, kalau kita punya angan-angan, kalau kita punya
pemikiran bahwa saya orang yang lebih baik hari ini dan besok dan selanjutnya saya lebih baik. Nah itu mungkin keinginan, ya pinginnya seperti itu, tapi di tengah jalan kadang aya we. Masalah rumah tangga, masalah dengan tetangga, masalah di kantor, stres, pusing, akhirnya dia tidak mau beribadah kepada Allah. Justru semakin jauh kepada Allah, semakin Allah jauh kepada kita. Nauzubillah min dalik, summa nauzubillah. Kemudian wa ya'fu 'anis sayyiati, dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Saghiriha wa kabiriha, dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang besar. Semuanya Allah maafkan. Bahkan pintu taubat ini ada beberapa pintu taubat. Satu pintu taubat itu melalui sholat yang 5 waktu. Ini sholat yang 5 waktu salah satu pintu taubat. Kita sholat kepada Allah, hakikatnya kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk di majelis taklim, hakikatnya kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang taubat harian. Setiap hari 5 kali 5 waktu sholat, itulah taubat kita. Bahkan baginda Rasulullah SAW menjelaskan, jangankan sholat, wudu saja, sebelum sholat kita berwudu, anggota badan yang kena air wudu, dosa-dosanya hilang, jatuh seketika dibawa oleh air wudu. Itu dengan wudu saja, apalagi dengan sholatnya. Makanya orang-orang yang selalu dawam wudu, membiasakan wudu, sebagaimana halnya Rasulullah SAW menjelaskan, dawamlah wudu, karena orang yang dawam wudu, punya wudu, ketika dia wafat dalam keadaan punya wudu, maka dia akan termasuk orang yang husnul khotimah, bahkan gelarnya syahid. Tapi kan males kadang wudu TKW upam bade netepan, bade baca Quran. Padahal badai kulem oge gedah wudu, dah percuma Pak Ustad, kage antel deui sareng bojo. Nya wios atuh. Nu penting orang punya wudu sebelum tidur. Adapun nanti sudah tidur, yaitu lain lagi judulnya. Tapi sudah ada i'tikad yang baik. Ya. Kemudian ada yang pintu taubat itu mingguan. Sholat Jumat. Sholat Jumat yang bapak-bapak lakukan itu adalah taubat mingguan. Artinya apa? Barang siapa orang yang melaksanakan sholat Jumat, maka Jumat yang akan datang jarak 1 minggu diampuni dosa-dosanya Allah. Jumat sekarang sama Jumat yang akan datang, baina Jumatain, di antara Jumat 2, jarak itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Masya Allah tabarakallah, ini kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang tobat tahunan. Apa? Puasa di bulan suci Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan didasari dengan ikhlas tulus karena Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya, bahkan dosa-dosa yang terdahulu. Nah, ini luar biasa. Makanya alhamdulillah kita dijadikan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sebagai umat akhir zaman, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang taubat. Ada yang taubat itu seumur hidup 1 kali. Apa? Melaksanakan ibadah haji. Orang yang sudah mampu untuk berangkat ke sana, bahkan orang yang ditakdirkan oleh Allah berangkat ke sana, maka orang tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan baginda kita menjamin orang yang gelarnya hajinya, ibadah hajinya mabrur, maka laisal jaza ilal jannah, tidak ada balasan yang setimpal yang lebih baik kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Ya. Makanya istiqomah ibu bapak alhamdulillah. Kalau di Al-Huda subuh tidak diragukan, pasti penuh. Walaupun yang ngajinya tidak sepenuh sholatnya.
Ada yang pulang duluan, gak apa-apa. Tetapi dengan kita hadir ini silaturahmi. Setiap subuh kita ketemu saudara kita, tetangga kita, rekan kerja kita, kita silaturahmi, alhamdulillah. Bukan hanya melaksanakan kewajiban sholat subuh, tetapi kita bersilaturahmi dengan saudara-saudara tetangga kita. Ada di masjid loh. Masya Allah. Saya tadi kebetulan jam berapa datang ke sini? Jam 4, kurang lebih jam 4. Datang bapak-bapak salaman, Allah karim. Saya sampai luar biasa. Merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Seandainya setiap masjid seperti Al-Huda, insya Allah tenang dunia ini. Tenang. Datang, assalamualaikum, salaman, tetangga, saudara. Ini setiap subuh. Kan kalau ngetuk pintu ke rumahnya nggak mungkin lah. Setiap hari datang ke rumah tetangga, assalamualaikum. Rek naon ka dia hayang sasalaman hungkul, nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi cuma minta kopi, gitu kan. Nggak mungkin. Ya. Ada, tapi jarang. Tapi kalau di masjid, Masya Allah, bersalaman, ketemu, ya. Bahkan berjabat tangan muslim dengan muslim yang lain didasari dengan ikhlas karena Allah. Nih, saya salaman sama bapak salaman, saya ikhlas karena Allah dengan salaman, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan permusuhan, tidak menyimpan hasud, iri, dengki dan lain sebagainya. Maka saat itu dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sering tuh setiap subuh, setiap hari itu. Masya Allah, luar biasa. Ya. Gitu. Cuma di Bandung itu, kota Bandung khususnya paling beberapa masjid yang seperti ini. Ya, yang seperti ini. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah mengetahui apa-apa yang telah kalian kerjakan. Ya. Apa yang kita kerjakan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Yang kecil, yang besar, baik, buruk, semuanya Allah mengetahui. Allah tidak lepas daripada, kita tidak lepas daripada pantauan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 26, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus solihati, dan Allah akan memberikan ijabah doanya bagi orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal yang soleh. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beramal soleh kepada Allah, maka doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaziduhum min fadlihi, dan Allah memberikan tambahan kepada mereka hamba-hambanya dari karunia-karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Wal kafiruna lahum adzabun syadid, sedangkan mereka orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka adalah siksa yang sangat pedih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah, dan kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Kita manusia makhluk yang paling sempurna dari bentuknya, dari segala-galanya. Coba lihat di surat At-Tin ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yakin Allah telah memuliakan manusia ini, menciptakan manusia ini sebaik-baiknya ciptaan. Sebaik-baiknya ciptaan. Allah itu banyak sekali makhluknya, atau yang diciptakan Allah di muka bumi ini, di alam hadir, di alam gaib, itu Masya Allah tak terhitung. Tak bisa kita hitung. Saking banyak-banyaknya. Tetapi sebaik-baiknya ciptaan Allah adalah yang namanya insan, yang namanya manusia. Makanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun jawahiru fi jismin baina Adam. Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 perhiasan, 4 mutiara di dalam jasadnya anak Adam. Tahukah yang 4 itu apa? Ya.
Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 4 perhiasan, 4 mutiara di dalam tubuhnya anak Adam atau di dirinya anak Adam. Yuziluha arba'atu asya'a, dan yang 4 ini akan hilang dengan 4 lagi. Nah, ini harus dipertahankan. Kita harus tahu nih. Harus tahu nih yang 4 itu apa. Siapa? Siap enggak? Ya, kupingkeun. Nu opat teh naon? Anu jadi perhiasan teh naon? Nu janten perhiasan kanggo diri manusia teh naon? Amal jawahiru, adapun perhiasan-perhiasan intan-intan mutiara yang ada di diri manusia. Fal aklu, yang pertama adalah akal. Apa ibu bapak? Akal. Ini pulang dari sini, dari masjid, nyampe ke rumah jangan lupa lagi nih, ya. Nanti pas nyampe ke rumah, mutiara perhiasan yang ada di diri manusia ada 4. 1, aduh poho deui naon. Insyaallah moal hilap insyaallah. Nu kahiji nyaeta akal. Wasani ad-dinu, kata Rasul, yang kedua adalah agama. Wasalisu al-haya'u, yang ketiga adalah rasa malu. Ini perhiasan. Yang keempat adalah wal amalus sholih, yaitu amal yang baik, amal yang soleh. Ya, amal yang soleh. Jadi 4 perhiasan ini. Yang pertama adalah akal. Apa fungsi akal? Apa manfaat akal? Apa kerja akal? Apa gunanya akal? Dan apa madorot akal ketika tidak sesuai dengan prinsipnya? Akal Allah berikan kepada kita salah satunya untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Akal membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan dengan akal ini manusia bisa sempurna di dalam kehidupannya, sempurna dirinya dengan akal. Karena banyak orang yang tidak menggunakan akalnya dengan baik, akhirnya dia sengsara, dia celaka, dia nistapa, dia hancur. Karena punya akal tidak dipergunakan sebaik-baiknya. Ya. Allah berikan akal kepada kita untuk supaya kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Memikirkan yang terbaik. Dengan akal kita bisa bekerja yang terbaik. Dengan akal kita bisa memulai dan memilih yang terbaik. Makanya Allah menjadikan akal yang ada di diri kita menjadikan jauharun, yaitu perhiasan. Punya akal tapi tidak sehat akalnya. Punya akal tapi abnormal. Punya akal tapi akalnya tidak sempurna. Punten. Seandainya kita lihat saudara-saudara kita yang ada di jalan, dia jalan terus dengan pakaian yang cumpang-camping, dengan pakaian yang kotor. Nauzubillah min dalik, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya akal, tapi akalnya tidak normal. Kalau menurut Islam ini tidak mukallaf menurut syariat. Punya akal tapi dia enggak mukallaf. Artinya tidak diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang punya akal sehat gunakan sebaik-baiknya. Sholat, ngaji, ta'lim, tadarus, sedekah, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu apa? Adin, agama. Dengan agama, manusia akan mulia. Dengan agama, manusia akan diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan agama, manusia akan mendapatkan nikmat di alam kubur, nikmat di alam akhirat. Dengan agama, digunakan sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan anugerah terbesar di akhirat kelak, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini agama. Agama yang dicintai Allah, agama yang diridhai Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah, dicintai Allah adalah agama Islam.
Bersyukur kepada Allah sampai detik ini, sampai saat ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba penganut agama yang diridhoi Allah, yaitu agama Islam. Agama yang dibawa oleh junjungan kita, risalahnya yang disebarkan, syiar-syiarnya disebarkan oleh junjungan kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Rasyidiyah, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Dengan agama manusia akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan berpegang teguhlah terhadap agama Allah. Jangan sampai kita lepas, apalagi ketika kita wafat, lepas agama kita. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Menjadi kufur. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Apapun rintangannya, apapun godaannya, tetap agama kita, agama yang kita cintai ini, jangan sampai lepas. Jangan sampai pudar, copot di dalam diri kita. Pertahankan istiqomah sampai kita wafat. Yang ketiga adalah al-haya, rasa malu. Rasa malu ini betul-betul harus ada di dalam diri kita. Kebayang kalau orang tidak ada rasa malu, kebayang Pak. Makanya di dalam kitab Ukudul Ujen, kaum ibu-ibu, kaum hawa, wadawamul haya, perempuan itu, istri itu harus mendawamkan, membiasakan rasa malu di depan suaminya. Kalau dulu mau kentut saja, ketika pacaran malu kedengaran suara kentut. Sudah menikah berat-berat. Betul Bu? Ibu betul nggak? Padahal itu harus dirasa malu kita sama suami. Aduh mau kentut, ke belakang dulu dong. Duduk di belakang, udah jangan dulu masuk, diam dulu. Baru masuk gitu. Walaupun itu sudah suami kita, tapi ada rasa malu gitu. Nah itu dawamul haya. Ya. Sopat tema. Ya. Itu. Tapi kalau suaminya ridho, suaminya nggak apa-apa, nyawios, tesawios. Omo tukang harere mah, suami istri tesawios. Ngan ieu mah bilih pas itu suamina baeud taetan ulah teh. Dut hitut, amok langsung doksar. Tah, berarti enggak ridho. Kalau kita mah dut, suaminya langsung angkatkeun biritna, dut deui hitut. Ah itu mah teu naon berarti ridho. Tah. Jadi patemal-temal hitut, teu naon eta mah. Ngan ieu mah bisi suamina pas istrina hitut, suaminya manyun, itu berarti enggak boleh, ya. Kemudian kita kalau enggak rasa malu, bahaya. Rasa malu kita hilang. Makanya orang kalau sudah oper itu udah hilang rasa malunya. Kan kita sering ngobrol kayak gitu. Sieta mah geus leungit, rasa kaerana teh. Jadi sudah hilang. Makanya kalau sudah rasa malu hilang di diri kita, bahaya. Bahaya, rasa malu sudah hilang. Contoh, saya contohkan. Nih, orang-orang yang besar-besar di sana tuh, ya. Orang-orang besar-besar di sana sudah hilang rasa malunya, ngambil uang rakyat misalkan miliar, triliun, bahkan ratusan triliun, bahkan bla 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 bla, umpamanya gitu. Itu rasa malunya sudah tidak ada. Diekspos oleh media, pakai rompi koneng, diekspos oleh media, tahu semua masyarakat, bukan hanya orang Bandung, se-Indonesia tahu bahwa dia koruptor, bahwa dia korupsi, bahwa dia malik uang rakyat. Tahu, tapi rasa malu sudah tidak ada. Padahal dia kaya, punya mobil 10, rumah setiap kota, belum kosan setiap kota. Penghasilannya 1 bulan bisa miliar, bisa 1 M. Tapi tetap yang namanya manusia adalah koma, namanya manusia adalah rakus. Walaupun sudah banyak, tapi tetap masih kurang. Kenapa bisa terjadi dengan adanya seperti itu? Karena satu, tidak ada rasa malu dan tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang punya mobil 1, alhamdulillah, syukuri. Kalau kita punya nikmat disyukuri, yang kecil akan menjadi besar. Yang sedikit akan menjadi banyak. Kalau kita punya rezeki tapi tidak disyukuri, yang banyak akan menjadi sedikit. Hilang. Saya weh. Jeung nyawana. Nauzubillahi min dzalik. Makanya Allah tidak melihat seberapa banyak hartamu, ibu bapak. Allah tidak melihat apa pangkatmu, tapi yang Allah lihat berapa banyak syukurmu. Kalaupun kita ditakdirkan oleh Allah punya motor 1, syukuri. Orang lain banyak yang pakai sepeda. Kalau kita punya sepeda, syukuri. Banyak orang tetangga-tetangga saudara kita yang jalan. Kalau kita bisa jalan, syukuri. Banyak saudara dan tetangga kita duduk manis di rumah gak bisa jalan karena sakit kakinya. Yang sakit kakinya syukuri, jangan aral-aralan wae. Syukuri.
Alhamdulillah Gusti, saya mah sakit kaki, tapi badan mah ya alhamdulillah masih bisa makan. Terus akan nikmat. Tapi kalau uring-uringan, aral-aralan wae, bukan semakin nikmat. Kalau semakin gitu mah semakin pusing. Semakin lama kita sakit itu anugerah. Sakit jangan dibilang musibah. Bagi kita orang muslim sakit itu adalah anugerah. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh Nabi Ayub. Nabi Ayub itu sakitnya lama, tapi endingnya Nabi Ayub dengan sabar. Ya, dengan sabar atas sakitnya itu Allah menjadikan Nabi Ayub seperti semula. Gagah, tampan, kekayaannya kembali lagi, rumahnya kembali lagi, anak-anaknya sudah wafat kembali lagi, hewan ternaknya ribuan kembali lagi. Nabi Ayub itu orang kaya, tapi ujiannya berat. Bukan hanya dia dirinya, jasadnya yang diberikan ujian dengan penyakitnya, tapi hartanya lenyap, rumahnya, anaknya wafat, hewan ternak ribuan mati semua. Diasingkan ya ke hutan. Itu dahsyat, kita mah belum seberapa, Pak. Abdi dikasih asam urat ya. Soalnya abdi gaduh asam urat, punten Pak. Abdi asam urat. Lamun abdi tos kaserang asam urat ngoronan Pak yang kajaman. Demi Allah, kerasa banget nikmati Allah teh dibere sakit mah. Gusti geuning kieu sakit teh, sehat teh nikmat dibere sakit mah nepi ka ngoronan Pak. Hoyong kajaman, hoyong pipis ngoronan siga orok Pak. Lamun asam urat abdi tos kambuh. Ditampakeun kieu sampean, aduh, padahal mah suku nu nyerina nah habet kana jantung nyeri, kana sirah nyeri. Masya Allah, Gusti tobat. Kakara asam urat, eta teh, coba, kamu lamun tos komplek, apa namanya, komplikasi. Nabi Ayub mah Masya Allah dikasih tinggal di Al-Quran diabadikan. Nu nyesa teh iwati lisan jeung hate, daging seep tinggal tulang Pak. Nabi Ayub teu pernah ngeluh, diusir teu pernah ngeluh. Istrina soleha, makanya dijamin masuk surga, pantas. Da urang mah kakara bisul ge geus sumaruruna luar biasa. Nabi Ayub mah seep daging teh Pak. Seep Pak. Tapi Nabi Ayub dina sejarah Masya Allah. Kanu nyocoan eta kan lamun urang mah boro-boro ulat gitu nya. Boro-boro naon ngaran teh bilatung kitu. Urang mah kan ereung teh gaplok. Nabi Ayub mah dina sejarah eta bilatung keur pinuh erek abdas da dicoplokeun heula Pak. Lain dipaehan, dicoplokeun dilaanan heula. Coba lamun urang meureun di kumaha. Dijejek mah Nabi Ayub Masya Allah simpan terapkeun deui. Gak seep, teu nangis, teu ngajerit. Tapi ketika ulat itu ya mau menggigit lisannya dan hatinya, Nabi Ayub menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Ayub menjerit? Bukan menjerit sakit digigit lisannya dan hatinya, bukan, tapi Nabi Ayub dia berkata kepada Allah, ya Allah, seandainya lisan ini habis dimakan ulat, seandainya hati ini habis dimakan ulat, lantas bagaimana aku bisa berzikir kepadamu ya Allah? Coba, kan alat zikir teh dua, lisan sareng hate. Ayeuna lamun seep. Seorang Ayub upami seep duana lisan sareng hate abdi teu tiasa zikir ka Gusti. Didinya Nabi Ayub deme nangis. Nangis teh lain ku nyeri, tapi teu aya alat kanggo zikir engkena. Masya Allah. Endingnya kumaha? Nabi Ayub sehat deui, gagah deui, tampan deui. Itulah orang-orang yang memang perlu dicontoh oleh kita, walaupun memang berat, tapi itulah yang harus dicontoh, gitu kan, oleh kita. Dan selalu mengedepankan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum seberapa malu kepada Allah dikasih sehat sekian. Makanya Nabi Ayub begitu disodorkan kesehatan oleh malaikat, Ayub, kamu pingin sehat atau gimana? Disodorkan oleh malaikat supaya sehat, diberikan sehat. Nabi Ayub bilangnya apa? Belum seimbang kesehatan dan rasa sakit. Jadi lamun dikasih sehat 20 tahun sakit nembe samingon, aduh tebih keneh. Cek Nabi Ayub teh can seimbang, umur abis sekian tahun penyakit kakara sakit can seimbang. Itu nya. Tapi nyareat Nabi Ayub terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah amal soleh. Ini yang menjadikan perhiasan diri kita. Amal soleh, ibu bapak sudah tahu. Barang siapa orang yang punya amal soleh, maka dia akan selamat sampai di alam akhirat. Amal soleh adalah yang menjadikan backing kita
pengawal kita ketika masuk ke alam barzah. Masuk ke alam barzah ketika kita ditanya malaikat munkar wa nakir, wa idza ja'aka al muwakkalani munkarun wa nakirun, ketika datang dua malaikat yang menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala datang memproses kalian, memproses kamu, ya, yang menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah amal soleh kita. Karena lisan kita, tangan kita, lisan kita atau anggota kita, ya khususnya lisan tidak bisa menjawab. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut ini dikunci, tangan kita, kaki kita yang menjadikan nanti akan bisa menjawab, yaitu amal-amal soleh kita. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang empat itu bisa hilang. Yang pertama, al-ghadab yujilul aql. Marah itu bisa menghilangkan akal sehat. Kalau kita lagi marah, akal sehat kita hilang. Jadi kayak orang yang tidak punya akal gitu. Kalau lagi marah, habis-habisan marah, pasti akalnya hilang. Yang kedua, yang menghilangkan agama. Yang menghilangkan agama, wal hasadu yujiludin. Hasud, iri, dengki, itu bisa menghilangkan agama kita. Yang bisa menghilangkan rasa malu adalah watom'u yuzilul haya. Serakah, rakus akan menghilangkan rasa malu kita. Betul Pak, tidak ada rasa malu kalau sudah serakah, sudah rakus orang itu. Yang keempat, yang menghilangkan amal soleh kita adalah wal ghibatu yuzilul amal soleh. Gibah kita, menggibah, membicarakan aib orang lain, itu bisa menghilangkan amal soleh kita. Ya, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kita sudah jam 6 kurang 10. Oh, mohon maaf. Yang pertama mungkin kegiatan-kegiatan semacam ini ada di awal. Mudah-mudahan Muhammad yang boleh kita berjalan apa yang kerjakan tapi bisa dilanjutin dari dalam masalah yang yang kedua, saya akan menyampaikan program seperti halnya Bapak yang tersedia ada beberapa kota amal itu yang tertulis ada buat kegiatan masjid, ada untuk renovasi masjid, yang satu lagi ada untuk saya akan sampaikan saat ini karena tercapai program umroh. Saya akan menyampaikan orangnya siapa yang dapat tiket. Kemarin hasil pembicaraan saya dengan yang lain, harusnya ada dua, tapi ada kekurangan, harus dipaksakan. Kita dibawa ke program yang lain, tapi siapa tahu satu dua kekurangan ini tercapai. Tapi saya akan menghubungkan satu orang saja dulu, belajar kesepakatan yang mungkin bahkan saya berbicara. Kenapa saya sebutkan tiga kotak itu berjalan semua program macam kan itu untuk demokrasi. Memang demokrasi ini saya sesuai kayak update baru 35-40% sambil berjalan sambil mengumpulkan program. Tapi kalau dalam lagi biasa, tapi sebagai pemegang amanah ini harus berjalan semua, harus berjalan semua.
Tapi itu saya mungkin ini hasil bicaraan dengan guru-guru sendiri saya mungkin juga beberapa hal pada saat ini Pak Soeharto hasil supaya banyak sampai patah di sawah ini Soeharto kegiatan di masjid kegiatan masalahnya ada yang bertanya kriteria utama dari yang punya gagasan ini dahulu saya banyak yang utama itu ingin meratakan semua jemaah al-huda yang merasakan beribadah di bulan Allah. Yang pertama itu ingin meratakan semua jemaah al-huda yang berjamaah di al-huda. Yang kedua bisa ikut campur dalam program-program apa yang aktif lagi. Dilihat dari sisi-sisi itu, kedua dan selanjutnya pertimbangan selanjutnya. Jadi yang pertama itu ingin pemerataan siapa jemaah al-huda apa yang belum merasakan mungkin itu sudah mengganggu apa yang saya sampaikan bisa termasuk yang terlalu oleh Ustaz. Itu yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau terpilih terus, terima kasih juga yang terpilih. Tapi saya ini kan lebih baik mementingkan kita tuh sekarang yang ada tadi Pak Cecen udah tahu, mungkin Pak Haji Barnas juga tahu ya, di sini. Daerah sini tuh pada bocor ya semua. Terus kemarin listrik seminggu padamnya juga kita udah ini. Jadi untuk menata saluran ini tolong juga. Jadi bukan saya berterima kasih juga saya ini ada program ini. Lebih baik lah saya tunda dulu lah ya. Lebih baik kita kalau lihat di depan karena saya juga merasa udah tua. Di depan tuh kalau ini air menggenang terasa lah di sini aja dengan di depan. Apalagi dulu Pak Haji Barnas ini kan pernah ini hanya maju ya jolang. Kalau sekarang saya ini kan jolang mungkin 12 atau 10 sih harus masak di sini tuh. Ya. Jadi saya lebih baik tunda dulu. Lebih baik perbaiki ini dulu. Mudah-mudahan ini sekarang sudah hujan kan bisa di terus kemarin waktu bulan puasa listrik kan padam juga kan itu jalur-jalur ini nggak baik gitu. Kalau pasti ini kan dulu ya terima kasih ya Pak Haji juga Pak Cecen Pak DKI. Maksudnya bagaimana? Mungkin disimpan dulu buat itu memang tidak berarti pada saat menerima itu bagaimana bapak ada ya kalau itu mungkin pada tugas di masjid itu pemeliharaan ayatnya kelihatan ini saya merasa tidak enak kalau mungkin itu ada mungkin untuk bicara mungkin saya mungkin
Padahal ini lebih mengutamakan dulu masjidnya daripada itu. Dan juga mungkin itu kan ini program berbarengan lah. Atau mungkin posisi di Al-Huda ini bagian pemeliharaan gitu. Mungkin lebih merasakan kekurangan. Tapi bukan berarti yang kemarin didahulukan itu supaya nyusul program pekerjaan. Alhamdulillah sudah jemaah di atas sudah 4 kamar, 1 WC. Rencana untuk pembicaraan itu nanti ada menghafal Quran atau yatim piatu silahkan kalau masih banyak yang berjalan di tiap masjid menghafal Quran atau asrama yatim piatu bisa gitu. Itu mungkin untuk urusan atau pembicaraan ke depan silahkan. Mungkin itu sedikit benar-benarnya kan untuk atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله اجمعين امين يا الله رب العالمين. اللهم صل على نور الانوار والسر الاسرار وترياك الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار واله الاطهر واصحاب الاخيار عدد نعم الله وافضاله. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا مباركا بلا تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب وهو على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق محمد سيد الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.